Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Andela Putri, biasa dipanggil Sonia. Nah, untuk umur saya sendiri, saya berumur 23 tahun. Nah, untuk domisili saya sekarang, saya berdomisili di Curug, di Gunung Sindur. Nah, apakah alamat tersebut sesuai dengan KTP dan domisili? Untuk domisili saya di Gunung Sindur dan untuk alamat KTP saya di Sungai Antuan, yaitu Kecamatan Mungka di Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Kota Padang. Nah, untuk jarak rumah saya ke lokasi itu berjarak sekitar 8 menit. Nah, untuk waktu tempuhnya itu sekitar 8 menit dengan jarak 2,9 km. Nah, untuk kendaraan yang bisa saya pakai itu bisa menggunakan kendaraan umum seperti angkot atau kendaraan pribadi. Saya mempunyai kendaraan pribadi yaitu motor. Untuk pengalaman kerja saya sebelumnya, saya pernah bekerja di PT Kazaranet Indonesia di bagian admin, selanjutnya itu di bagian tim audit. Apakah Anda pernah bekerja di bidang after sales? Untuk after sales sebelumnya saya belum pernah bekerja di bidang tersebut, tapi saya memiliki ketertarikan untuk bekerja di bidang tersebut karena saya ingin keluar dari zona nyaman saya sendiri. Apa saja tanggung jawab teman? After sales itu, sepengetahuan saya itu gimana caranya kita itu memberikan pelayanan atau pelayanan kita kepada customer, gimana caranya customer itu memiliki kepuasan terhadap barang ataupun suatu produk yang kita jual. Jadi customer itu merasa puas tentang apa atau barang apa yang telah mereka beli dari kita gitu. Apakah Anda pernah menangani komplain customer? Pernah. Sedikit informasi, dulu saya di perusahaan yang lama itu saya juga bekerja membekap sebagai tim customer service, yang dimana itu banyak komplain-komplainan pelanggan yang datang ke atau mengadu ke customer service. Contohnya itu kayak misalnya di perusahaan lama saya bekerja di customer service itu di bagian customer service-nya di bidang wifi. Nah, jadi ketika pelanggan itu komplain terhadap permasalahan wifi-nya, maka CS ini akan menanyakan masalahnya kepada customer itu apa. Kalau misalnya customer itu tidak bisa untuk memberikan masalah, maka customer itu diminta untuk memfotokan alat atau providernya gitu. Nanti dari alat tersebut customer service ini akan meminta bantuan kepada tim NOC untuk mengecek permasalahan ataupun kendala terhadap provider klien tersebut. Nah, ketika setelah mengetahui permasalahannya, maka customer service ini akan menjadwalkan perbaikan. Nah, apakah perlu dilakukan perbaikan ke lokasi atau tidak gitu. Apakah Anda pernah mendapatkan komplain keras? Apakah Anda pernah menangani klaim garansi produk? Nah, untuk klaim garansi produk sendiri saya belum pernah menangani terkait kasus tersebut karena saya tidak pernah bekerja di bidang yang melayani produk atau barang secara langsung. Baik, selanjutnya menurut Anda bagaimana tugas utama divisi after sales? Nah, sebagai pengetahuan yang saya tahu, untuk after sales ini bergerak di bagian layanan, bagaimana kita itu memberikan pelayanan kepada customer itu setelah memberi produk kita, dan kita itu harus memastikan produk yang kita berikan kepada customer itu dalam kondisi baik dan bagus gitu. Selanjutnya, bagaimana mengapa pelayanan after sales itu sangat penting bagi perusahaan? Tentunya sangat penting karena apa? Karena ketika kita memberikan pelayanan yang baik kepada customer terhadap barang yang telah kita jual kepada customer, itu peningkatan terhadap nilai jual kita itu lebih tinggi. Nah, maka kalau misalnya kita tidak melakukan after sales habis customer itu membeli suatu barang pada kita, otomatis peningkatan penurunan penjualan produk itu akan menurun. Apa yang harus dilakukan jika ada customer yang komplain atau keras atau marah? Tentunya kita menanyakan dulu kendala apa yang dialami oleh customer tersebut. Nah, baru kita melakukan penanganan atau untuk penyelesaian masalah. Nah, kalau misalnya penyelesaian masalahnya itu bisa diselesaikan secara online,
secara online, maka tidak perlu untuk melakukan perbaikan ke lokasi. Nah, kalau misalnya penanganan terhadap satu produk itu susah untuk dilakukan perbaikan secara online, maka itu bisa dilakukan penjadwalan perbaikan ke lokasi. Bagaimana cara memastikan sama tetap puas dengan unit masalah? Tentunya tentunya kita melakukan pelayanan gitu. Jadi misalnya kalau ada produk atau suatu barang yang mengalami kerusakan, maka kita itu menyarankan untuk customer itu untuk melakukan pengaduan kepada pihak perusahaan gitu, agar pihak perusahaan mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap barang yang rusak itu. Jadi customer akan merasa puas dengan apa yang telah kita berikan. Jika ada unit yang rusak dalam masa garansi, langkah apa yang akan Anda lakukan? Tentunya segera melakukan perbaikan gitu, karena untuk masa garansi ini kan waktu rentangnya kan akan segera habis gitu ya. Maksudnya itu waktu garansi itu ada waktunya. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan perbaikan segera ke customer, itu takutnya waktu garansi untuk perbaikan itu habis. Jadi itu akan merugikan customer sendiri dan juga akan merugikan perusahaan sendiri. Apakah Anda memiliki pengetahuan tentang perbaikan kendaraan? Untuk pengetahuan sendiri terkait perbaikan kendaraan, saya tidak memiliki pengalaman di bagian itu ya. Apakah Anda pernah menggunakan alat seperti Untuk alat-alat yang disebutkan ini saya belum pernah menggunakannya. Apakah Anda memahami perawatan dasar kendaraan atau mesin? Untuk memahami perawatan terhadap kendaraan itu saya belum pernah. Apakah Anda pernah menangani perbaikan ringan seperti penggantian spare atau pengecekan komponen? Untuk hal tersebut jujur saya belum pernah, karena saya belum pernah bekerja di bidang ini gitu. Apakah Anda pernah memimpin tim sebelumnya? Pernah. Dulu pas perkuliahan saya pernah menjadi ketuanya KKM SDC. Nah, KKM SDC itu bergerak di bidang desain grafis. Jika teknisi melakukan kesalahan kerja, apa yang harus Anda lakukan? Tentunya yang paling utama, saya sebagai after sales itu menanyakan gitu kepada customer ketika penjadwalan kepada customer. Jadi ketika penjadwalan itu saya akan meminta tanggapan atau jawaban kepada customer bagaimana pelayanan teknisi ini pas di lokasi gitu. Nah, kalau misalnya melakukan kesalahan, berarti saya sebagai pihak after sales itu saya tentunya akan meminta maaf selaku dari perusahaan, dan ke teman kerja saya atau teknisi tersebut saya mungkin akan memberitahukan kesalahan agar bisa diperbaiki gitu. Bagaimana cara Anda mengatur jadwal teknisi agar pekerjaan satu jalan dengan lancar? Tentunya ketika komplainan masuk dari customer itu, dan setelah dilakukan pengecekan secara online, maka kalau misalnya tidak bisa dilakukan pengecekan secara online, maka langsung dijadwalkan untuk perbaikan gitu, karena kepuasan customer itu sangatlah penting, karena itu berpengaruh terhadap perusahaan. Bagaimana cara Anda memastikan pekerjaan teknisi tepat waktu? Cara memastikannya tentu saja dengan mengetahui jarak lokasi perusahaan dengan customer itu berapa. Terus untuk estimasi perbaikannya berapa, karena kan pasti ada di perusahaan itu kan pasti ada SOP perusahaannya. Nah, untuk SOP perusahaannya itu kan terkait misalnya permasalahan ini standar pengerjaannya berapa menit. Nah, jadi ketika terjadi komplain, maka itu untuk waktunya itu kita harus bisa memperkirakan gitu. Nah, kalau misalnya lama, maka kita tanyakan kepada teknisi itu permasalahannya apa. Bagaimana cara jika ada banyak unit yang harus diservis dalam waktu bersamaan, bagaimana Anda mengaturnya? Tentu cara mengaturnya yang pertama itu kita harus tahu dulu nih komponen klien itu yang paling pertama masuk itu
komplainannya siapa. Nah, maka kita tuh harus mendahulukan orang yang komplain gitu. Bukan misalnya kayak perbaikannya itu lebih berat nih, misalnya customer A perbaikannya lebih berat, tapi yang komplain duluan customer B, maka kita harus mendahulukan customer yang B. Karena kalau misalnya kita mendahulukan customer yang A, maka kita akan kehilangan customer yang B karena pelayanan kita lama jadinya gitu. Jika spakpar yang dibutuhkan tidak tersedia, apa yang harus Anda lakukan? Tentunya memberikan masukan, tentunya memberikan arahan gitu kepada customer, memberitahukan permasalahannya apa, memberitahukan ngomong kepada customer itu bagaimana permasalahan kita di perusahaan. Jadi kita minta waktu untuk pada customer itu, jadi kita minta waktu kepada customer itu untuk menunggu gitu. Jika sama meminta unit selesai hari ini juga tapi teknis sedang penuh, bagaimana Anda mengatasinya? Tentunya saya akan memberikan masukan kepada customer, menjelaskan permasalahannya apa, lalu saya akan meminta customer untuk bersabar dan melakukan penjadwalan untuk perbaikannya di esok hari. Apakah Anda termasuk orang yang suka? Ya, saya sangat suka dengan hal-hal baru. Nah, karena hal-hal baru itu membuat saya dapat tertarik dengan suatu hal. Jadi hal-hal baru itu merupakan suatu yang menarik gitu. Bagaimana cara Anda meningkatkan kemampuan kerja Anda? Tentunya dengan cara mendisiplinkan diri, melakukan performa yang baik terhadap diri sendiri. Apa yang Anda lakukan jika menghadapi tekanan kerja yang tinggi? Tentunya saya akan mengikuti SOP perusahaan, karena suatu perusahaan itu kan memiliki SOP. Nah, kita sebagai karyawan itu harus bisa mengikuti SOP perusahaan yang sudah ada gitu. Baik, selanjutnya apa motivasi Anda melamar contohnya untuk motivasi saya sendiri, ketika saya sudah memberikan pelayanan yang baik kepada customer dan customer memberikan respon yang baik itu, maka saya akan merasa diri saya itu berhasil gitu untuk di bagian after sales itu. Apakah Anda bersedia bekerja dengan target dan tanggung jawab tim? Ya, saya sangat bersedia, karena ketika suatu tim itu dibentuk, maka itu akan mempengaruhi bagaimana perusahaan itu berjalan dengan baik. Ketika suatu tim itu dapat bekerja dengan baik, maka perusahaan itu performanya akan meningkat gitu. Apakah Anda bersedia? Ya, saya sangat bersedia untuk dikerjakan lembur atau dibutuhkan pasar lembur. Apakah Anda bersedia mengikuti training TIS? Ya, saya bersedia. Berapa gaji yang ada? Untuk gaji yang saya harapkan di posisi ini itu di angka 3 juta. Selanjutnya, kapan Anda ingin bekerja? Saya ingin bekerja secepatnya gitu. Baik, sekian jawaban dari interview saya hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.